Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup. Semoga hidup kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kesempatan ini adalah mengaji kitab, yaitu kitab Khilyatul Auliya, perhiasannya para wali, juz 1 Shahifah 92 sampai seterusnya, dengan pengarang yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Asy-Syafi'i, dengan tema yaitu cerita Utsman bin Affan dengan penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman bin Ahmad, hadatsana Ahmad bin Amr Az-Zinbaki, hadatsana Zakaria bin Yahya Al-Midqari, hadatsana Al-Asma'i, hadatsana Abdul A'la Asy-Syami an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsmanu ahya ummati wa akramuha. Undur al haditsa fi kanzil ummali wal jami' as-shaghir wa qala al-Manawi fi Faidil Qadir. Artinya adalah Imam Abi Nu'aim diceritakan oleh Sulaiman bin Ahmad. Sulaiman bin Ahmad diceritakan oleh Ahmad bin Amr Az-Zinbaki, diceritakan oleh Zakaria bin Yahya Al-Minqari, ia diceritakan oleh Al-Asma'i. Al-Asma'i diceritakan oleh Abdullah Al-Asami, yang sumbernya dari Ubaidillah bin Umar, sumbernya dari Nafi', sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sahabat Utsman adalah umatku yang paling menghidupkan agama dan orang yang paling mulia. Sahabat Utsman adalah umatku yang paling menghidupkan agama dan orang yang paling mulia. Ini adalah sesuai dalam hadis di dalam kitab Kanzul Amal dan kitab Al-Jami' As-Shaghir, dan juga di dalam kitab Faidil Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ali bin Khubaysh, hadatsana Umar bin Ayyub, hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Husaim anil Kautsar bin Hakim an Nafi' an bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ummati hayaan Utsman bin Affan. Undur al haditsa fi kanzil umali wa sunat ibn Abi Asim wal jami' shaghir juz 1. Artinya adalah Imam Hafidh Abi Nu'aim diceritakan oleh Muhammad bin Ali bin Khubaysh. Muhammad bin Ali bin Khubaysh diceritakan oleh Umar bin Ayyub. Umar bin Ayyub diceritakan oleh Abu Ma'mar. Abu Ma'mar diceritakan oleh Husaim, yang sumbernya dari Kautsar bin Hakim, yang sumbernya dari sahabat Nafi'. Sahabat Nafi' sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling pemalu, umatku yang paling menjadi pemalu adalah Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling menjadi pemalu adalah Utsman bin Affan. Lihatlah pada hadis yaitu kitab Kanzul Umal dan hadis yaitu As-Sunan Ibnu Abi Amr, dan juga pada kitab hadis yaitu Al-Jami' Shaghir juz 1. Kemudian hadatsana Sulaiman bin Ahmad, hadatsana Tahir bin Isa, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, hadatsana Ibnu Lahiyah, hadatsana Al Haris bin Yazid an Ali bin Rabah anna
Ana Abdullah bin Umar qala salah satun min Quraisyin asbahun nasi wujuhan wa ahsanuha akhlaqan wa asbaduha hayaan wa in hadasuka lam yadzibuka wa in hadastahum lam yukadzibuka. Abu Bakrin As-Siddiq wa Utsman bin Affan wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya adalah hadis nomor 160. Hadis diceritakan dari Sulaiman bin Ahmad. Sulaiman bin Ahmad diceritakan oleh Thahir bin Isa. Thahir bin Isa diceritakan oleh Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id Abi Maryam diceritakan oleh Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah diceritakan oleh Haris bin Yazid yang sumbernya dari Ali bin Rabah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, 3 orang dari orang Quraisy yang menjadi yaitu manusia atau orang yang menjadi orang yang arahnya jelas, manusia yang arahnya jelas dan akhlaknya yang paling bagus, dan yaitu pemalunya yang paling tetap atau konsisten dengan sifatnya yaitu pemalu. Jika mereka itu bercerita kepadamu, maka mereka tidak akan bohong kepadamu, dan jika kamu cerita kepadanya, mereka tidak akan membohongimu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi 3 orang ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang betul-betul yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang betul-betul konsisten dengan ucapannya, dengan perilakunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana hadis nomor 161. Haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, haddatsani Abi, haddatsana Hamad bin Khalid, haddatsana Zubair bin Abdullah an jaddati lahu yuqalu laha Zahimah. Qalat kanat Utsmanu yasumu ad-dahra wa yaqumu alaila ila hajatan min awalihi. Artinya adalah sahabat Abu Nu'aim diceritakan oleh Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, yang ia diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia diceritakan oleh bapakku, yaitu bapakku. Kemudian bapakku diceritakan oleh Hamad bin Khalid. Hamad bin Khalid diceritakan oleh Zubair bin Abdullah yang sumbernya dari kakeknya Zubair bin Abdullah. Kemudian kakeknya diucapkan oleh Zahimah. Zahimah adalah Zahimah berkata, sahabat Zahimah berkata, yaitu neneknya Zubair bin Abdullah berkata, Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan adalah ia selalu puasa dalam waktu setahun. Subhanallah. Dan Utsman bin Affan adalah orang yang melaksanakan ibadah malam kecuali dalam sekali tidurnya dari waktu awal malamnya. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang yang selalu ibadah dalam satu malam kecuali sebagian awal dari tidurnya di awal waktu malamnya. Subhanallah. Ini perlu kita contoh para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua, supaya bisa rajin untuk bisa sholat malam, untuk bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat malam seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apakah itu sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, dan yang lainnya, kita lakukan secara periodik sesuai dengan waktu dan kemampuan kita masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada malam-malamnya. Ia selalu melaksanakan sholat malam. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis nomor 163. Haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Abu Zaid At-Taratisi, haddatsana Asad bin Musa, haddatsana Salam bin Miskin an Muhammad bin Sirin qalat imra'atu Utsman bin Affan khina atafu bihi yuriduna qatlahu in taqtuluhu aw tatrukuhu fa innahu kana yuhyi al-laila kullahu fi raq'atin yajma'u fiha al-Qur'ana. Artinya adalah sahabat Nu'aim diceritakan oleh Sulaiman bin Ahmad.
Sulaiman bin Ahmad diceritakan oleh Abu Zaid Al-Qaratisi. Ia diceritakan oleh Asad bin Musa. Ia diceritakan oleh Salam bin Miskin. Salam bin Miskin diceritakan sumbernya dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berkata, perempuan Utsman, yaitu istri Utsman atau perempuan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ketika mereka orang-orang banyak pada mengelilingi untuk membunuh Utsman, orang-orang kafir pada mengelilingi Utsman, mereka berharap atau menginginkan untuk membunuh Utsman. Maka yaitu istrinya Utsman berkata, apabila kamu semua hai orang-orang kafir mau membunuhnya, yaitu membunuh Utsman, atau kamu meninggalkannya, yaitu meninggalkan Utsman, sesungguhnya Utsman bin Affan itu adalah orang yang selalu menghidupkan seluruh malam-malamnya di dalam suatu rakaat yang ia mengumpulkan Al-Quran, yaitu ia adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran, atau ia adalah orang yang mengkodifikasikan Al-Quran. Maka di sini orang-orang kafir, orang kafir rencana untuk membunuh Utsman. Sesungguhnya Utsman pada malam-malam harinya ia selalu menghidupkan ibadah pada malam harinya, dan Utsman adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Orang yang pertama yaitu mengumpulkan ayat-ayat dari Al-Quran. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi catatan untuk kita semua. Marilah kita semua bisa menjadi orang-orang yang menorehkan sejarah yang baik, sejarah yang bermakna, sejarah yang berfaedah, sejarah yang berbarokah, yang memberi barokah kepada anak cucu kita, kepada orang lain, seperti Utsman bin Affan yang menorehkan sejarah, yaitu dia mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, dimulai dari mushaf yaitu Mushaf Utsmani yang dimulai dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Perlu kita tiru segala perilakunya, yaitu perilaku yang berupa memberi manfaat kepada orang banyak, kepada orang lain. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 164. Hadatsana Abu Ahmad Al-Ghidrifi wa Sulaiman bin Ahmad qala hadatsana Abu Khalifah hadatsana Hafiz bin Umar Al-Khawdi hadatsana Hasan bin Abi Ja'far hadatsana Mujalid An-Sya'bi qala laqiya Masrukun Al-Ashtar faqala Masrukun Al-Ashtar qatalkum Utsman qala na'am qala ama wallahi laqad qataltumuhu qawwaman. Sahabat Abu Naim diceritakan oleh Abu Ahmad Al-Ghidrifi dan Sulaiman bin Ahmad, keduanya yaitu Abu Ahmad Al-Ghidrifi dan Sulaiman bin Ahmad, keduanya berkata, keduanya diceritakan oleh Abu Khalifah diceritakan oleh Hafiz bin Umar Al-Khawdi. Hafiz bin Umar Al-Khawdi diceritakan oleh Hasan bin Abi Ja'far. Ia diceritakan oleh Mujalid yang sumbernya dari Sya'bi, sahabat Sya'bi berkata, yaitu Masruk bertemu dengan Ashtar. Kemudian Masruk kemudian berkata kepada Ashtar. Hai Ashtar, apakah kamu mau membunuh Utsman? Ashtar menjawab, iya, saya mau membunuh Utsman. Kemudian Masruk berkata, demi Allah, apabila kamu semua akan membunuh Utsman, sesungguhnya Utsman adalah orang yang banyak puasanya, dan Utsman adalah orang yang selalu sholat malam, orang yang banyak sholat malam di malam hari. Subhanallah. Orang yang selalu berpuasa dan orang yang bisa sholat malam di malam hari, orang selalu bisa sholat malam, selalu sholat malam di malam hari. Ini adalah perkataan sahabat, yaitu sahabat Ashtar, yaitu sahabat Masruk. Sahabat Masruk mengatakan Utsman adalah orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya di malam hari. Subhanallah. Hadatsana Husain bin Ali, hadatsana Abu Ibrahim bin Muhammad, hadatsana Mahmud bin Khidas, hadatsana Abu Muawiyah
an Asim an Anas bin Malik qalat imra'at Utsman bin Affan khina qataluhu laqad qataltumuhu wa innahu la yuhyil lailata bil Qur'ani fi raqatin. Imam Nu'aim diceritakan oleh Husain bin Ali. Husain bin Ali diceritakan oleh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad diceritakan oleh Mahmud bin Khidas. Kemudian Mahmud bin Khidas diceritakan oleh Abu Muawiyah yang sumbernya dari Asim, yang sumbernya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, istri Utsman, imra'at Utsman, yaitu istri Utsman bin Affan berkata, ketika orang-orang banyak pada rencana membunuh Utsman, maka istrinya berkata kepada mereka, apabila kamu mau membunuhnya, yaitu membunuh Utsman, sesungguhnya Utsman bin Affan adalah orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran dalam suatu rakaat. Dalam suatu rakaat ia membaca Al-Quran pada malam-malamnya. Subhanallah. Kada qala Anasun bin Malik wa rawu Anas wa qalu Anasun bin Sirin. Begitu juga hal ini adalah yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, yang pada manusia pada meriwayatkannya itu Anas bin Malik, dan mereka mengatakan bahwa mereka yang meriwayatkan adalah Anas bin Sirin. Jadi apa itu, sahabat Utsman adalah orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran dalam suatu rakaat pada sholatnya. Subhanallah. Qala Syekhu rahimallahu kana radhiyallahu anhu ta'ala mubasyiran bil mikhani wal balwa wa mahfudan fiya minal jazai wa syakwa yataharrazu minal hazani bis sabri wa yatabarrazu fil mikhani bis syukri. Syekh berkata bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang dibahagiakan, orang yang dibahagiakan dengan cobaan-cobaannya dia selalu bahagia, dan dengan bala atau ujian-ujiannya ia selalu bahagia, dan orang yang dijaga dari kegelisahan, dan orang yang terjaga orang yang dijaga dari kegelisahan. Dan sahabat Utsman adalah orang yang terjaga dari mengadu, yang ia adu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman adalah orang yang terjaga dari sifat gelisah dengan kesabarannya, dan orang yang terbebas dari cobaan-cobaannya dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau kita semua bisa selamat dari cobaan, maka kita semua harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah orang yang selalu sabar atas cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa membantu perjuangan Islam wal muslimin, uzul Islam ya muslimin. Kita semua termasuk orang yang bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan apa yang kita punya. Semuanya bisa menegakkan tegaknya agama Islam. Amin Allahumma amin. Demikian kisah sahabat Utsman. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.